Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu ketimpangan? Ketimpangan sosial adalah kondisi di mana terdapat perbedaan yang signifikan dalam distribusi sumber daya, peluang, hak, dan keuntungan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Jenis-jenis ketimpangan. Yang pertama ada ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, pendidikan, hukum, pembangunan, budaya, kesehatan, dan yang akan kami bahas adalah ketimpangan gender. Apa sih itu ketimpangan gender? Ketimpangan gender adalah keadaan di mana adanya perlakuan atau tindakan yang tidak adil pada jenis kelamin tertentu. Ketidaksetaraan gender menganggap bahwa pria dan wanita tidaklah setara dan bahwa gender berdampak pada pengalaman hidup seseorang. Ketimpangan gender lebih sering terjadi pada jenis kelamin perempuan. Selanjutnya adalah faktor penyebab ketimpangan gender. Yang pertama adalah faktor budaya. Selama berabad-abad, budaya patriarki dan sekisme telah dipegang teguh oleh hampir seluruh warga dunia. Banyak perempuan ditempatkan dalam posisi inferior karena alasan agama dan tradisi. Pada akhirnya, banyak orang menerjemahkan sosok perempuan sebagai makhluk yang harus tunduk dan hidup di bawah kontrol pria. Lalu harus bagaimana? Hal yang bisa dilakukan adalah menanamkan kesadaran untuk menghargai hak asasi manusia terlepas dari agama maupun tradisi yang dianut. Nilai ini juga harus ditanamkan pada generasi baru. Yang kedua adalah faktor legal. Pemicu lain ketidaksetaraan gender adalah lemahnya hukum yang berlaku. Sebagaimana dilaporkan oleh Council of Europe, sebagian besar perempuan enggan melaporkan ketidakadilan yang diterima karena takut tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Lalu harus bagaimana? Untuk membuat perempuan lebih diakui, salah satu caranya adalah dengan memberdayakan perempuan itu sendiri. Jika pembatasan dan diskriminasi bisa diminimalisir, maka perempuan akan memiliki kesempatan mengembangkan dan memberdayakan diri. Lambat laun akan muncul banyak tokoh perempuan yang berpengaruh di masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Diskriminasi dan kekerasan pada dasarnya adalah hal yang saling berkaitan. Saat ruang gerak perempuan dibatasi, maka dia akan kesulitan memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam kondisi yang tidak berdaya, terutama dari segi ekonomi dan mental, maka perempuan akan mudah menjadi objek kekerasan dan diskriminasi. Lalu harus bagaimana? Masyarakat perlu memahami pentingnya memberdayakan perempuan. Selain membantu memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan diri, baik dengan memberikan lapangan pekerjaan atau memberikan skill yang memadai. Pola asuh orang tua juga harus mampu membentuk perempuan yang berdaya di masa depan. Selanjutnya yaitu faktor politik. Politik berkaitan dengan kekuasaan dan pengaruh. Namun dalam berbagai budaya, perempuan dianggap sebagai golongan minoritas, kurang mumpuni dan suaranya dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, peran serta perempuan dalam dunia politik dan kepemimpinan menjadi terbatas karena tidak didukung masyarakat dan para politikus. Lalu harus bagaimana? Untuk membuat perempuan lebih diakui, salah satu cara adalah dengan memberdayakan perempuan itu sendiri. Jika pembatasan dan diskriminasi bisa diminimalisir, maka perempuan akan memiliki kesempatan mengembangkan dan memberdayakan diri. Lambat laun akan muncul banyak tokoh perempuan yang berpengaruh di masyarakat. Faktor lainnya yaitu, ketimpangan ini terjadi karena masih adanya paradigma lama di masyarakat Indonesia yang menganggap perempuan kodratnya ada di bawah laki-laki, meskipun saat ini banyak perempuan lebih maju dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya ada dampak ketimpangan gender. Yang pertama,
Ketimpangan gender merugikan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Yang kedua, ketimpangan gender di pendidikan mengakibatkan produktivitas modal manusia atau human capital akan rendah, sehingga pertumbuhan ekonomi juga rendah. Efek ini memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung melalui kualitas modal manusia atau produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga, ketimpangan gender di pendidikan menyebabkan eksternalitas langsung. Pendidikan perempuan mempunyai efek eksternalitas positif atas kuantitas dan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Peningkatan modal manusia akan meningkatkan tingkat pengembalian investasi fisik. Selanjutnya akan meningkatkan tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, ketimpangan gender di pendidikan juga menyebabkan eksternalitas tidak berlangsung melalui efek demografi. Yang kelima, munculnya perbedaan baik dari segi suku, agama, dan ras. Dan yang keenam, munculnya konflik, pertentangan, dan perselisihan. Contoh ketimpangan gender yaitu yang pertama, seorang ibu mengangkat tampah untuk berjualan. Yang kedua, tentara Israel sedang menarik paksa atau melakukan kekerasan fisik terhadap perempuan Palestina. Dan yang ketiga, seorang ibu sedang mengangkat banyak kayu bakar. Cinta bicara halusnya perasaan, hadir tanpa diundang dan dipaksakan. Memang kenapa bila aku perempuan, aku tak mau jadi budak kebodohan. Sikap kritis. Untuk menciptakan adanya kesetaraan gender, maka kesetaraan gender harus dipandang sebagai sebuah fondasi wajib untuk mewujudkan dunia yang damai, makmur, dan berkelanjutan. Selain itu, penting untuk memberikan wanita hak yang sama dalam kepemilikan lahan dan properti, akses ke kesehatan seksual dan reproduksi, serta akses ke teknologi dan birokrasi. Dengan begitu, akan lebih banyak wanita yang menjadi pemimpin dan membantu upaya mewujudkan kesetaraan gender. Jika dikembalikan kepada diri sendiri, apakah kita, wanita, tetap ingin mengabadikan bias dan ketidaksetaraan ini? Sikap kritis yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, bangun kesadaran diri melalui bacaan, diskusi, atau mengikuti aktivitas kesetaraan gender. Yang kedua, stop stereotip. Tahan mulut kita untuk mengucapkan kalimat yang stereotip. Yang ketiga, menandai adanya bias gender. Bukan berarti bahwa wanita dan pria harus selalu sama, tetapi hak, tanggung jawab, dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai wanita atau pria. Dan yang keempat, mendefinisi ulang status quo. Ketidakadilan gender tidak bisa dibiarkan. Ada beberapa hal yang harus kita sadari, bahwa ketidakadilan itu bisa saja terjadi di dalam keluarga, dan kita harus bisa mengubahnya. Ketimpangan gender merupakan hal yang harus dihilangkan karena dapat merugikan banyak orang dan menimbulkan konflik. Bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa laki-laki memiliki profesi yang lebih baik dibandingkan profesi yang digeluti oleh perempuan. Namun sekarang perempuan sudah mulai melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki. Contohnya yang telah teman-teman saksikan sebelumnya. Seharusnya sudah menjadi kodrat bagi laki-laki untuk melakukan pekerjaan yang berat. Namun, karena situasi memaksa perempuan untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki. Untuk mengatasi ketimpangan ini, perlu adanya edukasi bagi masyarakat bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan dan derajat yang sama tinggi. Menciptakan hubungan yang baik antara laki-laki dan perempuan
baik di lingkungan publik ataupun di lingkungan keluarga, dengan memiliki persamaan persepsi tentang dimensi perbedaan dan dimensi kesetaraan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mencegah terjadinya ketimpangan gender di sekitar kita. Ayo, hilangkan bias gender di sekitar kita. Kita bicara hal